Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama mari kita bersyukur kehadrat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu, serta untuk orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik petunjuk di dalam kehidupan kita di dunia ini. Para wali santri yang saya hormati beserta para santri baru kelas 7 dan kelas 10, juga para dewan guru yang saya banggakan, pada pagi hari ini tanggal 8 Juli 2004, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengawali perjalanan kita semua dalam menuntut ilmu, ya rihlah ilmiah untuk tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan upaya kita untuk talabil ilmi dimudahkan dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap wali murid MTS An-Najah beserta MA An-Najah yang telah mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah MTS An-Najah beserta MA An-Najah. Mudah-mudahan kepercayaan ibu dan bapak ini bisa kita jalankan sebaik-baiknya, bisa kita tunaikan harapan-harapan yang telah ibu dan bapak catat dalam ingatan kita masing-masing. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum wa biqudumikum. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di MTS An-Najah beserta MA An-Najah. Para wali santri dan para santri yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk memulai perjalanan kita menuntut ilmu. Kita lebih menitik beratkan kepada ilmu syar'i, al-ulumu syar'iyyah. Karena dengan ilmu tersebutlah kita menjadi orang yang lurus dalam kehidupan kita di dunia dan akan menjadi orang yang selamat di akhirat kelak, ya, serta dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Inilah inti dari pendidikan yang seharusnya diterima dan dipelajari oleh seorang muslim, menjadi orang yang benar dalam akidah, dalam ahkam, dalam suluk, dalam adab, ya. Karena itu semualah yang menjadi penyelamat baginya dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu, para santri yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang tua kalian ya berupaya untuk menyekolahkan kalian semua di sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, supaya kalian semua menjadi orang yang lurus kehidupannya, mustaqiman, ya, dalam kehidupan di dunia ini. Lurus kehidupannya, lurus akhlaknya, lurus adabnya, ya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu kalian semua didaftarkan oleh orang tua kalian, ya, untuk menimba ilmu di sekolah ini. Kita harus mengetahui bahwasanya baik dan lurusnya kehidupan seorang muslim adalah dengan menuntut ilmu. Tidak ada cara lain selain dengan menuntut ilmu. Oleh sebab itu dalam agama kita menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Kita tidak bisa menjadi anak yang soleh kecuali dengan ilmu. Kita tidak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita kecuali dengan ilmu. Oleh sebab itu, ilmu itu adalah pangkal. Oleh sebab itu, ilmu adalah pokok seseorang menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang ya senantiasa berbuat baik dalam kehidupannya di dunia. Oleh sebab itu agama kita adalah agama ilmu. Ayat yang pertama Allah turunkan adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Allah tidak perintahkan kita berpuasa, mengerjakan salat, berhaji, berjihad di awal-awal wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Dan kita mengetahui bahwa membaca
adalah kunci di antara kunci-kunci memperoleh ilmu. Ayat yang turun berikutnya adalah ayat yang memerintahkan Nabi kita yang mulia untuk berdakwah. Di antaranya qum fa'anzir, ya, berdirilah dan berilah peringatan. Kapan Nabi Allah perintahkan memberikan peringatan, memberikan dakwah? Setelah beliau diperintahkan oleh Allah untuk membaca terlebih dahulu. Demikian pula kita. Kita bisa beribadah dengan benar, berakhlak dengan akhlak yang mulia adalah ketika kita sudah memiliki ilmu. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan mohonkanlah ampunan atas dosa-dosamu. Disuruh berilmu dulu. Ya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Kemudian baru diperintahkan untuk berilmu. Wastaghfir li dzambik. Ya, mohonlah ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosamu. Kemudian menjadi anak yang soleh itu adalah impian setiap orang tua kalian. Jika ditanyakan kepada setiap orang tua dimanapun mereka berada, pasti mereka mengimpikan, menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, itulah diantara impian orang tua terhadap anaknya. Dan menjadi anak yang soleh tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menuntut ilmu, kecuali dengan mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita semua. Ya. Kemudian dalam menuntut ilmu ini ke depan kita perlu kesungguhan, perlu keseriusan kepada segenap santri, ya, khususnya kelas 7 dan kelas 10, bahwa dalam menuntut ilmu kita memerlukan keseriusan, memerlukan kesungguhan, membuang sejauh-jauhnya rasa malas. Ya, kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan kesungguhan dan kerajinan. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu. Di antara yang sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan ini adalah talabul ilmi, adalah menuntut ilmu, adalah ilmu pengetahuan. Dan kita tidak akan bisa memperolehnya kecuali dengan kesungguhan kita semua. Pelajaran kita banyak, insya Allah, ya, ilmu yang akan diajarkan banyak. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, menghafal matan-matan ilmiah, semuanya memerlukan kesungguhan. Oleh sebab itu, para santri, santriwati yang dirahmati Allah Tabaraka Ta'ala, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jauhi segala hal-hal yang menjadi penghalang kita menuntut ilmu. Yahya Ibn Abi Katsir mengatakan, lan tanalul ilma birahatil jism. Kamu tidak akan memperoleh ilmu kalau kamu bersantai-santai. Banyak mainnya, banyak candanya, banyak tidak seriusnya. Itu membuat kamu tidak akan memperoleh ilmu. Harus bersungguh-sungguh, harus rajin dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu bukan yang diperlukan kecerdasan. Banyak orang-orang cerdas tapi akhirnya gagal juga menuntut ilmu. Yang diperlukan adalah kesungguhan. Banyak orang-orang yang kemampuannya biasa tapi karena dia sungguh, dia rajin, akhirnya menjadi seorang yang alim. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi ahlan wa sahlan biqudumikum bihudurikum fi hadzal ma'had. Selamat datang, selamat berjuang di ma'had kita ini. Insyaallah kita akan berjuang untuk menuntut ilmu, ya, di sekolah kita ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada para wali santri jika ada yang kurang berkenan di dalam sesi penyambutan para santri dan santriwati baru. Kemudian kita akan memperkenalkan segenap dewan guru kepada para santri, para wali santri sekalian, dan juga kepada santri yang masih baru, ya, belum kenal sebelumnya, ya. Saya mulai dari diri saya sendiri. Saya Sardinal Abu Syamil, Kepala MTS An-Najah, sekaligus guru untuk materi-materi berbahasa Arab, insyaallah. Kemudian samping saya Pak Puji, beliau mengajar matematika, ya, Pak Puji, ya. Beliau mengajar matematika. Kemudian Ustadz Taufik, beliau mengajar IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan juga beberapa ilmu syariah, ya. Kemudian ada Ustadz Ridwan, insyaallah akan menjadi wali kelas 7B dan akan mengajar materi-materi ilmu syariah, akidah akhlak, Quran hadis, fikih, dan sebagainya. Kemudian di samping Ustadz Ridwan ada Ustadz Dede Rahman, beliau akan menjadi guru tahfizul Quran dan juga menghafal hadis-hadis Nabawi insyaallah untuk 1 tahun ke depan, ya.
Kemudian Ustadz Fathi, beliau merupakan guru pengabdian dari MA Hidayatun Najah Bekasi. Demikian perkenalan untuk guru-guru. Ya, akhwat juga, mungkin ustazahnya bisa maju ke depan sedikit supaya kita bisa perkenalkan kepada segenap wali murid ya. Ustazah Ismawati. Baik, Ustazah Ismawati, beliau mengajar IPA di MTS dan juga MA, sekaligus wali kelas 10A MA ya, Madrasah Aliyah. Terusnya, Ustazah Wahyu. Ustazah Wahyu ada? Ada Ustazah Wahyu? Baik. Kemudian Ustazah Nuryanti. Ada Ustazah Nuryanti. Ustazah Nuryanti akan mengajar materi-materi diniyah di MTS Akhwat ya. Kemudian Ustazah Fitri, silakan ada. Ustazah Fitri guru tahfiz untuk MTS dan MA. Terusnya Ustazah Ida. Ustazah Ida akan mengajar matematika dan pelajaran-pelajaran umum yang lainnya. Barangkali ini perkenalan singkat yang perlu kita lakukan pada pagi hari ini. Demikian, selamat mengikuti acara MPLS kepada seluruh santri dan santriwati dan juga kepada segenap wali murid. Setelah ini ada rapat untuk mendengarkan beberapa arahan dan informasi terkait kegiatan 1 tahun ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.